kemudian Mas Bambang Larisoto, kemudian Mas Joni Lima, yang juga tentunya saya hormati Mas Sulasto Morarjo atau yang dikenal Mas Komo, dan juga tentunya para peserta webinar yang mengambil tema menurut saya luar biasa, yakni memerdekakan teh Indonesia. Jadi mungkin selama ini teh belum merdeka, tapi saya rasa makna kemerdekaan ini sebetulnya diinspirasi adanya satu keinginan kita dalam rangka kita tentunya memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 yang karena situasi pandemik kita harus membangun banyak kreativitas. Salah satunya adalah dengan memperbanyak webinar dengan mengambil tema-tema kemerdekaan. Ini adalah saya rasa terkait dengan komoditas. Ini adalah yang kedua kali kita berbicara tentang sesuatu yang selalu kita konsumsi, yakni kopi dan teh. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang teh ya. Mudah-mudahan ini suaranya bisa terdengar. Mohon maaf, kopi. Dan tentu waktu itu tidak disangka-sangka. Ternyata animo kita sangat tinggi untuk membicarakan tentang kopi. Sehingga muncullah ide untuk kita berikutnya membahas tentang teh. Mudah-mudahan kita masih banyak stok untuk ide untuk membahas lagi. Saya rasa di tengah pandemi COVID ini, Mas Komo, dan juga teman-teman semua, ada satu minuman yang saat ini sering banyak dikonsumsi, yakni adalah minuman yang berbasis dari rempah-rempah. Mudah-mudahan mungkin nanti ke depan adalah kita mungkin memerdekakan tentang rempah-rempah, memerdekakan kencur, memerdekakan jahe, dan seterusnya. Karena memang ini adalah sesuatu yang menurut saya yang luar biasa, terutama terkait dengan teh. Meskipun saya sendiri terus terang, saya tidak memiliki background yang cukup untuk berbicara apa itu teh. Karena itu saya tadi minta teman-teman untuk mensuplai data dan informasi terkait dengan tadi adalah kondisi pertehan di Indonesia. Kalau kita lihat, Mas Komo ya, di dalam 5 provinsi produsen terbesar, ini kalau kita lihat Sumatera Utara, ini mensuplai dengan luas 78,9 ribu hektar. Ini produksinya 96,3 ribu ton. Kemudian Sumatera Barat ini lebih kecil lagi. Kemudian yang cukup besar ini adalah ada yang di Jawa Barat, yakni adalah ini sekitar 78,9 ribu hektar yang memproduksi 96,3 ribu ton. Jadi kalau dilihat dari tentunya luasan wilayah yang kita miliki, ini sebetulnya masih sangat luas. Saya rasa kalau kita lihat misalnya saat ini dengan gagasan, adalah kita membangun semacam kita kenal dengan ketahanan pangan. Isu ketahanan pangan itu adalah ada food estate ya. Ini salah satu mungkin yang perlu kita kembangkan adalah terkait bagaimana dengan teh. Tentunya memang tanaman teh ini kan memiliki yang satu kultur sendiri. Mereka tentunya bisa dikembangkan dalam satu kondisi lingkungan geografis tertentu. Namun demikian saya rasa meskipun di beberapa daerah ya ini memiliki tingkat kalau kita lihat misalnya wilayah timur, secara rata-rata memang cukup panas, tapi beberapa daerah tentunya dia memiliki wilayah pegunungan yang sebetulnya ini adalah cukup memiliki potensi agar bisa kita kembangkan. Nah, saya tidak akan membahas tentang latar belakang teh. Saya rasa ini kalau yang membahas saya nanti kurang afdol.
Karena ada Pak Gunadi, ada yang narasumber yang lain yang saya rasa sangat kompeten untuk membahas tentang latar belakang dan tentunya histori dari teh yang ada di Indonesia. Namun demikian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian tentang produksi teh tadi, ya pada slide tahun diproduksi teh di Indonesia. Next, teh, mohon maaf. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari sisi produksinya, ini masih menurut saya, ini masih menyimpan beberapa hal yang harus bisa kita kembangkan, terutama adalah yang ini kalau kita lihat, masih semuanya adalah berbasis perusahaan yang dimiliki oleh negara. Nah ini swasta, kontribusi swasta masih cukup minim. Perkebunan rakyat masih cukup signifikan, namun demikian masih nomor 2 setelah yang dimiliki oleh perusahaan negara. Oleh karena itu, kami coba untuk diskusi dengan teman-teman yang bisa dilakukan dalam rangka kita mengembangkan teh-teh yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat strategi yang bisa digunakan, misalnya ya strategi yang menyangkut bagaimana melihat sebagai unggulan juga penghasil devisa. Mohon izin ya. Ini beberapa hal yang aspek yang menurut saya yang masih harus kita kembangkan adalah bagaimana komoditas teh ini dianggap sebagai adalah komoditas unggulan. Ruang-ruang yang harus bisa kita lakukan tentunya kita harus melakukan pembenahan yang cukup sistematik. Kami kalau kita melihat misalnya adalah apa yang dikembangkan di negara lain seperti yang ada di Cina. Oke. Ya, mohon izin ini on off lagi ya. Nah ini saya rasa ini potensi-potensi tadi, saya yakin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk pengembangan. Apalagi beberapa kondisi yang saat ini, kalau kita lihat di wilayah-wilayah yang menjadi basis produksi, ini mengalami semacam kondisi penurunan dari produksi. Beberapa aspek mungkin bisa dilihat karena aspek perubahan iklim dan lain sebagainya. Inilah tantangan-tantangan yang menurut saya yang harus kita respon, yang harus kita jawab dengan tepat. Apalagi kalau kita lihat dari sisi variasi produk yang kita miliki, ini saya melihat tentunya banyak hal yang harus kita kembangkan. Kalau kita memilih misalnya adalah pergi ke negara Jepang, ini kan dia itu meskipun katakanlah lahannya tidak sebesar yang dimiliki Indonesia, tapi mereka sudah menempatkan teh ini menjadi sebuah kultur sendiri. Maka di sana kan ada yang dikenal dengan namanya adalah upacara minum teh. Dan memang variasi produknya luar biasa. Nah, mudah-mudahan tentunya dalam hal ini kita bisa mendiskusikan dan spirit yang hari ini yang ingin kita angkat memerdekakan teh Indonesia. Mudah-mudahan setelah tehnya ini merdeka, betul-betul menjadi semacam katakanlah salah satu produk komoditas unggulan yang bisa kita andalkan di masa-masa yang akan datang. Kami terakhir, Bapak-Ibu sekalian, saya melihat sebetulnya peluang dari pengembangan teh ini cukup besar, terutama adalah dengan adanya dana desa. Dana desa untuk 5 tahun ke depan ini diprioritaskan, salah satunya adalah untuk melakukan transformasi ekonomi. Kegiatan-kegiatan transformasi ekonomi yang dilakukan antara lain, yakni adalah mendorong produk-produk unggulan yang ada di tingkat pedesaan ataupun di tingkat kawasan perdesaan.
Sehingga mudah-mudahan ini adalah sebuah momentum kesempatan bagi desa-desa. Tadi adalah kalau kita lihat sharing tadi, ada yang dimiliki oleh masyarakat atau yang dimiliki oleh desa, terutama ini bisa semakin lama bisa kita kembangkan. Selamat mengikuti webinar, mudah-mudahan dari sini bisa kita rumuskan rekomendasi-rekomendasi praktis yang bisa diadopsi, yang bisa dilaksanakan oleh para pengambil keputusan dan juga para petani tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.